Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Binsaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengisian data riwayat pendidikan pada DRH P3K Formasi 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Kembali kami ucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia yang telah dinyatakan lolos seleksi P3K 2022 dan tentunya pada saat ini sedang mempersiapkan berkas untuk pengusulan penetapan NIP atau NIP yang akan berlangsung hingga 4 Mei 2023 dan usul penetapan NIP akan dilaksanakan mulai tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei 2023. Karena jika kita melihat surat yang telah dikeluarkan oleh Panselnas di mana pada poin kedua ini dilakukan pengisian DRH untuk NIP 3K itu mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023 dan di sini masih banyak kesempatan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah dinyatakan lolos seleksi P3K 2022 kemarin. Silakan mempersiapkan segala berkas untuk melakukan pengisian DRH karena di sini dapat dilakukan sampai tanggal 4 Mei 2023 dan kemudian nanti setelah selesai ini maka masuk pada poin ketiga yaitu usul penetapan NIP 3K yang rencananya akan dijadwalkan mulai tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei 2023. Nah, jadi nanti setelah poin ketiga ini selesai maka nanti Bapak Ibu guru semua akan mendapatkan NIP 3K. Namun dalam melakukan pengisian DRH tersebut ada banyak pertanyaan Bapak Ibu seputar pengisian DRH dan salah satunya yaitu pengisian data riwayat pendidikan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana ketentuan dalam melakukan pengisian daftar riwayat pendidikan pada DRH supaya nantinya kita tidak salah memasukkan data dan juga tidak menjadi kendala untuk mendapatkan NIP atau NIP tersebut. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan juga riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Artinya pada saat Bapak Ibu semua mendaftar pada SSCN dulu pada tahun 2022, maka di sana telah diinput atau telah dimasukkan pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar. Namun pada saat ini ketika kita mau melakukan pengisian DRH maka itu bisa kita ubah Bapak Ibu semua, tetapi dengan catatan kita tidak boleh mengubah pendidikannya, tetapi kita hanya bisa mengubah atau mengedit kolom-kolom yang masih kosong. Di sini ada beberapa kolom yang wajib diisi ketika kita mau melakukan pengisian riwayat pendidikan. Yang pertama adalah tingkatnya, kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi Bapak Ibu, kemudian nilai akreditasinya berapa, dan lokasi atau alamat atau juga tempat perguruan tingginya, kemudian dimasukkan nanti nomor ijazah. Setelah itu baru dimasukkan tanggal ijazah, nanti ini sesuai dengan yang tertera pada ijazah Bapak Ibu semua. Kemudian penandatanganan ijazah, di sini diminta siapa yang menandatangani ijazah Bapak Ibu. Kemudian jika ada gelar depan, silakan dimasukkan gelar depannya, dan juga jika ada gelar belakang maka silakan dimasukkan gelar belakangnya. Kemudian hal yang kedua yaitu perlu kita ketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Artinya di sini Bapak Ibu semua bahwa misalnya pendidikan yang digunakan saat melamar adalah S1 pendidikan matematika, lalu Anda ingin menambahkan pendidikan S2-nya, maka penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau mungkin juga Anda memiliki 2 gelar sarjana, misalnya S1 manajemen, maka penambahan juga pasti gagal karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 pendidikan matematika yang digunakan saat melamar. Kemudian hal berikut yang perlu kita ketahui yaitu isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD.
Nah, jadi di sini Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi semua data riwayat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK dan sampai pada perguruan tinggi. Silakan dilengkapi dan diisi semua kolom yang tersedia dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya karena data yang telah diinput, dan jika ternyata salah maka resikonya akan ditanggung sendiri oleh Bapak Ibu semua. Kemudian hal berikutnya yaitu untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, atau SMP, atau SLTA, atau SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi di sini kan kalau kita perhatikan mulai dari SD sampai SMA itu kita masih belum memiliki jurusan kecuali yang SMK dan juga perguruan tinggi. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi seperti ini, yaitu sekolah dasar kalau kita memasukkan atau menambahkan riwayat pendidikan SD, dan juga SLTP jika kita menambahkan SMP, dan juga SLTA jika kita menambahkan SMA. Kemudian ketentuan atau hal berikutnya yaitu untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK-nya. Misalnya jurusan Bapak Ibu waktu SMK adalah administrasi perkantoran, maka silakan memasukkan administrasi perkantoran pada kolom jurusan yang telah disediakan. Kemudian hal yang terakhir adalah untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan sesuai dengan ijazah. Artinya jika jurusan Bapak Ibu pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah S1 pendidikan matematika, maka silakan masukkan data tersebut pada kolom yang tersedia. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, yaitu Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi di sini kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah semua data-data yang telah kita masukkan, tetapi dengan catatan pengisian daftar riwayat hidup tersebut masih belum kita akhiri. Kemudian hal berikutnya adalah jika kita sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Kemudian hal berikutnya adalah gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Jadi tadi kita diminta untuk mengisi gelar depan dan juga gelar belakang. Nah, maksudnya di sini adalah gelar yang sudah kita dapatkan itu kita masukkan, dan itu harus sesuai dengan gelar yang telah kita dapatkan ketika kita menempuh pendidikan tersebut. Jadi seperti itulah Bapak Ibu ketentuan dalam melakukan pengisian data riwayat pendidikan pada DRH. Semoga saja segala urusan Bapak Ibu dilancarkan hingga pada akhirnya memperoleh NIP atau NIP yang selama ini kita tunggu-tunggu. Baik Bapak Ibu, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Intiah Hulu, and see you on the next video.